Hi everyone, this is me, Ma'am Juice. Kita akan belajar hal yang baru lagi guys hari ini. Nah, sebelum kita pelajari jangan lupa subscribe-nya ya guys. Iya, dudukkan aja lah di situ guys, nggak bayar kok. Ya, kita mulai pembelajaran kita yaitu mengenai passive voice. Passive voice adalah kalimat pasif. Jadi tujuan kita mempelajari ini adalah kita nanti akan mampu mengubah kalimat aktif menjadi pasif ataupun kalimat pasif menjadi aktif. Nah, sebelumnya apa sih kalimat pasif? Apa kalimat aktif? Nah, kalimat aktif kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Dalam bahasa Indonesia itu kata kerjanya berawalan memakan, meminum, itu semua kalimat aktif. Saya memakan roti. Nah, itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasifnya apa? Roti dimakan oleh saya. Nah, membuat itu ke dalam bahasa Inggris gimana? Nah, cara membuatnya kita harus pelajari dulu. Ada peraturan-peraturan yang perlu kita ingat. Yang pertama itu, nanti kalau di kalimat aktifnya ada subjek, nanti subjeknya kita ubah menjadi objek. Dan objeknya di kalimat pasifnya menjadi subjeknya. Nah, yang kedua adalah ada perubahan pronoun. Nanti kalau di kalimat aktif dia subjeknya I, nanti di kalimat pasif dia berubah menjadi objek. Objek dari I itu apa? Me, ya, berhubungan dengan nomor 1. Nanti seandainya di kalimat aktifnya subjeknya D, berarti dia nanti kalau menjadi objek di kalimat pasifnya apa? Menjadi then, ya. Begitu juga dengan sebaliknya, seandainya di kalimat pasifnya, ya, di kalimat pasifnya subjeknya she, berarti di kalimat aktifnya dia kan menjadi objek, dia menjadi ya. Itu dia, nanti lebih jelas nih kita aplikasikan ke kalimat. Yang ketiga yang perlu kita ingat adalah nanti ke kalimat pasif rumusnya adalah to be plus verb 3. Kita nanti pakai to be, setelah to be kita pakai kata kerja ketiganya. Jadi kita harus hafal untuk kata kerja pertama, kedua maupun ketiga, itu wajib. Dan kemudian kita harus hafal apa-apa aja jenis to be yang ada is, are, ada was, were, ada been, ada been. Nah, itu perlu kita ingat ya, supaya lebih gampang. Kita akan bahas setiap tense guys. Oke. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai simple present ya. Ingat kalimat aktif simple present itu rumusnya adalah subject verb 1 plus s or es plus objek plus pelengkap. Nanti kalau kita mau ubah kalimat aktif ini ke kalimat pasif saudara, ya, rumusnya nanti seperti ini. Subjeknya yaitu datangnya dari mana? Dari objek kalimat aktifnya, diikuti oleh to be, is, are, kemudian verb 3, kemudian kita pakaikan by yaitu artinya oleh, kemudian diikuti oleh objek ataupun pelengkap yang lainnya. Kalau objek ini bisa juga tidak dipakai, tergantung kemauan si penulis ya, atau permintaan si penulis. Nah, kita langsung ke contohnya aja guys ya. Contohnya di sini ada I eat meat ya, I eat meat. Subjek, kata kerja pertama, meatnya objek. Kita mau buat dia ke kalimat pasif karena ini adalah kalimat aktif. Tadi peraturannya apa? Subjek menjadi objek, objek menjadi subjek, gitu dia ya. Jadi ini kan saya makan daging, berarti kita akan buat ke kalimat pasif yang artinya nanti menjadi daging dimakan oleh saya. Jadi letakkan aja meatnya ke depan, meat. To be untuk meat apa? Is, karena ini tidak bisa dihitung, kita pakaikan is. Meat is, ini verb 1-nya. Tadi rumusnya apa? Pakai verb 3, berarti meat is. Bentuk ketiga dari eat adalah eaten. Meat is eaten by, me ini datang dari mana? Dari I. Ya, I subjeknya kan berubah menjadi objek. I itu objeknya apa? Me, ya. Karena di sini dia sudah berubah menjadi objek, subjek menjadi objek. Jadi subjeknya kita ubah jadi objek. Jadi sini nggak boleh lagi I, nggak boleh, nanti salah ya. Sehingga apa arti kalimat ini? Daging dimakan oleh saya. Contoh yang kedua guys, he buys some pants. He buys some pants. Yang mana subjeknya? He. Objeknya yang mana? Some pants, bukan pants aja ya, tapi some pants. By sini apa? Kata kerja bentuk pertama ya. Tadi peraturannya subjek menjadi objek menjadi subjek, berarti ini objeknya, buat dia ke depan. Jadi some pants ya. Some pants itu kan sudah lebih daripada satu, maka to be-nya adalah are, bukan am ataupun is. Kalau sudah jamak kita pakaikan are. Nah, kemudian setelah itu kata kerja bentuk ketiga dari buys. Bentuk ketiganya adalah bought ya, buy, bought. Some pants are bought. Masukkan by-nya oleh.
him, ya, by him. Dari mana datang him? Dari he. He itu subjeknya, kalau kita ubah jadi objek dia menjadi him. Nah, itu dia guys. Apa arti kalimatnya? Beberapa pulpen dibeli, ya, bukan membeli lagi tapi sudah dibeli olehnya. Nah, gitu dia. Oke, kita lanjut ke simple past tense, ya. Simple past tense itu kalimat aktifnya adalah subjek, verb to object. Nanti kalau kalimat pasif dia subjeknya yang datang dari objeknya, to be yang kita pakai adalah was were, bukan lagi SMR. Kemudian verb 3, kemudian by dan objeknya, ya. Kita langsung aja ke contohnya. We bought some hats yesterday. We bought some hats yesterday. Ini subjeknya, ini verb 2-nya. Some hats itu sebagai objeknya, yesterday itu fine, ya. Nah, tadi tugas kita mengubah dia ke kalimat pasif. Kita buatlah some hats menjadi subjek, ya. Kami membeli beberapa topi kemarin. Berarti nanti kita mau buat dia beberapa topi dibeli oleh kami kemarin. Jadi masukkan aja dia ke sini objeknya, ya. Jadi some hats. Nah, kita pakai was were. Was were itu, was ini untuk I, she, it, were, you, we, they. Berarti kita pakai kan were. Kenapa? Karena dia sudah banyak, ya, sudah they dia yang termasuk. Jadi to be-nya adalah were. Tadi sekali lagi ini untuk was, I, she, it. Kalau ini you, we, they. Nah, kamu catat itu, ya. Tidak ada tuliskan. Jadi some hats were bought. Beberapa topi dibeli. Dari mana bought ini? Bentuk ketiga dari bought itu tetap bought. By, bought, bought. Some hats were bought by us yesterday. Dari mana us-nya? Dari we. Ini kan subjek menjadi objek. By, oleh kami kemarin. He saw me last night. He saw me last night. Subjek, verb to object. Dan mainkan ini si objek menjadi subjek. Dia melihatku tadi malam. Berarti aku dilihatnya, ya kan? Aku dilihat oleh dia tadi malam. Berarti kita buat aja me-nya ke sini. Me berubah menjadi I karena dia posisinya jadi subjek. Jadi I itu apa tadi tubinya? Was, ya. I was seen. Dari mana datang seen ini? Dari bentuk ketiga dari saw, ya. See, saw, seen. By him. Him datangnya dari he karena objek dari he itu adalah him. Jadi hasilnya I was seen by him last night, ya. Nah, kita ke present future tense. Ini gampang sekali, ya. Kalau kalimat aktifnya nanti subjek plus will, verb 1, objek, ya. Tapi kalau kalimat pasifnya nanti kita masukkan to be-nya hanya be. Ya, gampang sekali, ya. Subject will be, verb 3 by object. Contohnya, they will use a uniform. Mereka akan menggunakan sebuah seragam, ya. Mana subjeknya? They. Ini kata kerja bantunya, ini kata kerja bentuk pertama, ini a uniform adalah objeknya. Jadi buatlah a uniform menjadi subjek. A uniform, ya, masukkan will-nya. Will, masukkan be-nya langsung. Will be. Bentuk ketiga dari use apa? Used by. They berubah menjadi them karena ini subjek. Di sini dia jadi objek. Jadi a uniform will be used by them. Sebuah seragam akan digunakan oleh mereka. I will call you later. Mana subjeknya I? Mana objeknya you? Ya, masukkan aja you ke sini. Jadi you, masukkan will-nya. You will be, sesuai dengan rumus. You will be, bentuk ketiga dari call apa? Called. You will be called by me. Karena di sini I, by me later. Kamu akan ditelepon, dihubungi olehku nanti. Ya, yang terakhir, ya, present continuous tense, ya. Kita belajar present continuous tense. Kalau present continuous tense itu kayak mana rumusnya? Yaitu subject to be, verb ing, object. Nanti kalau kita buat di kalimat pasif, subject to be-nya, ya, ini present continuous sama past continuous kita gabung, ya, saudara, ya. Ya, was were, dia cuma beda di to be aja, ya, sama keterangan waktu, ya. Kemudian subject to be-nya apa? Masukkan being-nya, ya. Being baru verb 3. Kita langsung aplikasikan ke contoh. I'm using a hat now. Saya sedang menggunakan sebuah topi sekarang. Ya, mana objeknya? Objeknya adalah a hat. Masuk kalau dia menjadi subjek. A hat. Ini to be a hat apa? Is. Kenapa? Dia tunggal, ya. Nah, kita pakai now berarti dia pakai SMR bukan was were, ya.
A hat is being used by me now. Itulah dia kalimat pasifnya. Sebuah topi sedang digunakan olehku sekarang. Dari mana me-nya? Dari I. Dari mana being-nya? Ya sesuai rumus ya. Use-nya ini datang dari mana? Bentuk ketiga dari using. Use, used, used. Nah, itu dia. Jadi harus hafal ya. Nah, ini kita lihat yang nomor 2. Ini past continuous tense. We were writing a text. Ya, we were writing a text. We were writing a text ya. We were writing a text. Yang mana objeknya? A text ya. Yang mana subjeknya we. Jadi kita bawa text itu ke depan. A text. Kita pakai to be-nya apa? Was. Kenapa? Karena dia sudah berlalu ya. Ini salah ya. Jangan pakai now ini ya. Kita buat aja nanti yesterday. A text was being written by us. Itulah hasilnya. Dari mana jalannya? Tadi ini a text ini jadi subjek. To be-nya was. Kenapa kita pakai was? Karena ini tunggal. Ini being dari mana? Dari rumusnya ya. Written ini datang dari mana? Kalau rumusnya itu pakai verb 3, bentuk ketiga dari writing itu adalah written. A text was being written by us. Misalnya yesterday ya. Kami sedang menulis kami sedang menulis sebuah teks kemarin. Ya, kita buka keterangan waktunya kemarin. A text was being written. Sebuah teks sedang ditulis oleh kami kemarin. Nah, ini now-nya nggak boleh ya. Maaf ya. Kita masukkan aja dia di sini yesterday supaya dia berlalu. Oke, ya maaf ya. Maklum. Oke. Nah, sekarang kita ke present perfect tense ya. Present perfect sama past perfect ya, kita gabungin aja. Present perfect sama past perfect supaya cepat. Ya, present perfect kalimat aktifnya ini subject, has, have, had. Verb 3 objek ini untuk past perfect, ini untuk present perfect. Nanti kalau kalimat pasif kita buat ya, subjek, kata kerja bantunya, kemudian been. Inilah to be-nya, kemudian setelah diikuti oleh to be, been, kita masukkan verb 3-nya by dan objeknya. Kita langsung ke contohnya. Misalnya, we have watched the film. Kami sudah menonton film tersebut. Berarti kami sudah menonton film tersebut. Yang mana objeknya? The film. Ya, masukkan dia menjadi subjek. The film. The film. Ya, kita tambahkan di sini s-nya ya. Biar dia jamak ya. The films. Ya, kata kerja bantunya berbetul. The films ini sudah jamak ya. Itu the films have been ya, have been. Karena ini sudah jamak kita pakai have ya. The films have been. Tapi kalau seandainya ini tunggal tidak ada s-nya, harus kita pakaikan ini s ya. Ada kesalahan sedikit ya, lupa memasukkan s-nya ya. The films have been. Film-film tersebut telah ditonton oleh kami. Dari mana asnya? Dari we ya. Kemudian ini datang dari mana? Sesuai dengan rumus to be-nya ya. Kalau untuk perfect, to be-nya adalah been. Watch ini datang dari bentuk ketiga. Jadi hasilnya apa? Film-film tersebut telah ditonton oleh kami. Oke, sekarang yang terakhir, she has paid my school fee. Dia sudah membayar uang sekolahku. Berarti kita hanya membuat ini menjadi subjeknya, my school fee ya. My school fee itu objeknya. My school fee has been. Kenapa kita pakai has? Karena ini tunggal. My school fee has been paid. Ini to be-nya, ini kata kerja ketiganya. By her. Her ini datang dari mana? Dari she. Dia telah membayar uang sekolahku. Berarti uang sekolahku telah dibayar olehnya. Nanti untuk yang had ya tinggal menggantikan have ini menjadi had kalau ada soalnya ya. Gampang sekali, dia sejalan aja, cuman pengertiannya yang berbeda. Oke guys, semoga kalian bisa mengerti. Jika ada salah-salah ya maaf ya, ini ya salah nggak membuat s-nya, nggak apa-apa ya, yang penting sudah mengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe guys. See you in my next video.